Salam mahasiswa etika. Oke, jadi pada pertemuan kita hari ini kita akan coba membahas berkenaan dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau kita kenal dengan yang namanya CSR. Dan hal ini merupakan salah satu poin penting kenapa nanti akhirnya posisi dari perusahaan itu bisa ditentukan dari tanggung jawab perusahaan atau kita kenal dengan CSR. Yuk, mari kita bahas. Ya, jadi kalau misalkan berbicara terkait dengan CSR gitu ya, atau Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan. Ya, jadi ini adalah konsep di mana perusahaan wajib sifatnya wajib mengintegrasikan pertimbangan sosial dan lingkungan di dalam operasi bisnis mereka. Jadi ketika melakukan aktivitas bisnis lingkungan menjadi salah satu hal yang perlu dan wajib untuk diperhatikan. Segala tindakan terkait dengan aktivitas bisnis sudah tentu harus dikaitkan dengan lingkungan Nah, lingkungan dalam operasi bisnis ini ini wajib memberikan dampak positif bagi masyarakat dan juga lingkungan sekitar. Jadi ternyata punya perusahaan kewajibannya sungguh berat karena harus yang namanya memperhatikan kepedulian terkait dengan lingkungan dan juga sosial. Maka dari itu pembahasan kita hari ini erat kaitannya dengan yang pertama, definisi dari CSR itu sendiri. Bang Ustadz sudah sedikit disinggung Kemudian tujuan dari CSR itu seperti apa Kemudian juga ada pilar utama terkait dengan CSR, ada apa saja, ada prinsip utama, dan juga yang terakhir ada pengukuran dan contoh terkait dengan studi kasus yang kaitannya dengan CSR. Sudah nggak sabar kan? Yuk, mari kita bahas. Jadi secara definitif CSR itu adalah konsep yang menggambarkan bagaimana perusahaan dapat menggabungkan tanggung jawab ekonomi, hukum, etika, dan keinginan masyarakat untuk bersosialisasi atau membaur dalam rangka menciptakan keberlangsungan secara sosial. Artinya ketika hal ini dilakukan maka ada sisi kebermanfaatan baik bagi si perusahaan maupun lingkungan masyarakat sekitar, sehingga keduanya ada kolaborasi sehingga keduanya bisa saling diuntungkan. Maka dari itu lingkungan menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan bagi si pemilik perusahaan. Yuk kita lanjutkan lagi. Baik, kita bahas menciptakan nilai kebersamaan Oke, sudah tentu kalau misalkan erat kaitannya dengan menciptakan nilai kebersamaan, ini adalah konsep dari CSR yang mengacu pada upaya perusahaan untuk menciptakan manfaat bersama bagi perusahaan dan juga sudah tentu perusahaan dan juga masyarakat, di mana keduanya akan saling menguntungkan. Ini berarti perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan finansial semata, tetapi juga harus memperhatikan dan juga memberikan dampak pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Sehingga poin yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adanya kolaborasi, kemudian yang kedua ada inovasi, kemudian juga sifatnya jangka panjang, ada integrasi, kemudian ada pengukuran kinerja sosial, dan yang terakhir adalah transparansi dan akuntabilitas. Sudah tentu ini harus ada PIC-nya ada orang yang bertanggung jawab terkait dengan hal-hal yang barusan sudah saya sampaikan Itu adalah menciptakan nilai bersama Yuk. Yuk kita lanjutkan lagi Yang selanjutnya ini adalah kaitannya dengan menciptakan reputasi dan juga citra perusahaan. Kalau kita lihat secara definitif bahwa sebetulnya meningkatkan reputasi dan juga citra perusahaan berbicara citra sudah tentu erat kaitannya dengan image atau karakter dari perusahaan itu sendiri Nah, tujuan yang penting ini adalah sudah tentu nanti kaitannya dengan jangka panjang. Reputasi yang baik dapat membantu perusahaan untuk dapat membantu dalam melaksanakan berbagai hal
Nah, kalau misalkan kesuksesan jangka panjang ini merupakan salah satu reputasi yang baik. Sudah tentu ya outputnya adalah mendapatkan yang namanya kepercayaan pelanggan. Menarik hal-hal yang terbaik dan juga bisa menjalin relasi yang kuat antar mitra bisnis. Nah, itu adalah meningkatkan reputasi dan juga citra perusahaan. Baik, kita lanjutkan lagi ya pembahasan kita hari ini. Sekarang kita akan coba bahas berkenaan dengan pilar utama CSR gitu ya. Nah, ada beberapa hal terkait dengan pilar utama CSR. Artinya, kalau misalkan berbicara pilar, berarti adalah hal yang wajib diperhatikan, ya. Kemudian juga wajib untuk diaplikatifkan atau kita lakukan sebagai si pemilik perusahaan, gitu ya. Yang pertama, gitu ya. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap masyarakat. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua itu adalah tanggung jawab terhadap lingkungan, ya. Nomor 3, tanggung jawab terhadap karyawan, employee, ya, anggota organisasi. Selanjutnya, itu adalah tanggung jawab terhadap konsumen. Kemudian, tanggung jawab terhadap pemasok, ya, distributor, ya. Kemudian, ada lagi nih, tanggung jawab terhadap pemegang saham. Selanjutnya, perlu ada yang namanya transparansi dalam hal pelaporan dan lain sebagainya. Transparansi dibutuhkan ketika berbicara terkait dengan CSR, ya. Kemudian ada juga tanggung jawab terhadap komunitas. Yang paling erat, yang paling dekat itu adalah komunitas pencinta lingkungan, ya. Kemudian juga ada pendekatan secara berkelanjutan. Itu adalah pilar dari CSR. Lanjut ya, kalau barusan kita berbicara terkait dengan pilar, maka sekarang kita berbicara terkait dengan prinsip. Berbicara terkait dengan prinsip, ya, ini adalah konsep yang menekankan pentingnya pengungkapan informasi CSR oleh perusahaan kepada pemangku kepentingan. Jadi pemangku kepentingan itu banyak ya, salah satunya masyarakat. Ya, masyarakat merupakan salah satu pemangku kepentingan. Yang pertama, transparansi sudah tentu ya, CSR harus transparan gitu. Kemudian keterlibatan pemangku kepentingan, jadi dilibatkan ya. Kemudian ada relevansi, harus sesuai ya antara kebutuhan, keinginan ya, masyarakat dan juga si pemangku kepentingan itu seperti apa. Adanya keterukuran jelas ya, kerangka kerja yang nyata, akuntabilitas, perbandingan dan juga kualitas laporan, dan itu yang nantinya bisa dipertanggungjawabkan sehingga CSR itu nantinya bisa berjalan dengan baik. Kita masuk ke tujuan CSR ya. Nah, sudah tentu tujuan CSR itu adalah menciptakan gitu ya, dampak positif pada masyarakat, lingkungan dan pemangku kepentingan yang lebih luas di luar aspek keuntungan finansial. Jadi sebenarnya di dalam suatu perusahaan itu tidak finansial saja yang diperhitungkan ya, tetapi juga apakah aktivitas atau kegiatan perusahaan ini memiliki dampak yang positif bagi masyarakat atau tidak ya. Kemudian kalau kita breakdown lagi, kita turunkan lagi, itu ada yang namanya menciptakan nilai kebersamaan ya.
meningkatkan reputasi dan juga citra perusahaan, kemudian mengurangi resiko dan konsekuensi hukum, ya. Kemudian adanya peningkatan kinerja keuangan, ya, adanya juga peningkatan hubungan dengan pemangku kepentingan. Nah, ini adalah tujuan dari CSR. Lanjut lagi, kita breakdown lagi, ada tujuan lain nih terkait dengan CSR. Pemenuhan harapan masyarakat. Ketika di dalam suatu lingkungan gitu ya, dibuat atau berdiri kokoh suatu perusahaan, maka sebetulnya masyarakat tuh berharap gitu ya, ada harapan gitu ya. Nah, sudah tentu nanti perusahaan ya, bisa mewujudkan harapan masyarakat itu seperti apa ya. Kemudian juga ada kepatuhan regulasi. Regulasi sudah tentu erat kaitannya dengan aturan-aturan yang mengikat ya, baik itu di lingkungan sosial ya, di sekitar masyarakat gitu kan. Kemudian juga regulasi terkait dengan aktivitas organisasi atau aktivitas bisnis. Jadi kepatuhan regulasi merupakan salah satu hal yang paling diperhatikan gitu ya. Kemudian mengurangi dampak lingkungan, karena perusahaan itu berdiri di tengah-tengah masyarakat gitu kan. Sudah tentu ya, aspek lingkungan menjadi salah satu hal yang diperhatikan. Ketika lingkungan itu tadinya bersih ya, jangan sampai lingkungan itu menjadi kotor ketika perusahaan itu berdiri atau melakukan aktivitas bisnis atau produksi. Sehingga salah satu hal yang diperhatikan itu adalah adanya pengurangan dampak lingkungan. Bahkan kalau memungkinkan nih, seminimal mungkin dampak lingkungan itu tercemar seperti itu ya. Yang terakhir adanya peningkatan inovasi. Berbicara terkait dengan inovasi, sudah tentu ya, ini merupakan hal yang jangka panjang kalau di dalam perusahaan gitu ya. Jadi inovasi ini merupakan salah satu poin ya, adanya tujuan dari CSR ya, seperti itu. Lanjut ya, sekarang ada yang namanya mengurangi resiko dan konsekuensi hukum. Jadi ketika kita memiliki badan usaha gitu kan, kita seminimal mungkin bisa mengurangi resiko dan juga konsekuensi hukum. Karena kalau misalkan sudah berbicara terkait dengan hukum gitu kan, maka konsekuensinya sudah tentu ya, banyak hal yang akan dikorbankan gitu kan. Nah, sudah tentu hal ini mengurangi resiko dan konsekuensi hukum, sehingga langkah ini sangat penting untuk menjaga stabilitas gitu ya, stabilitas dan keberlanjutan perusahaan, sehingga tindakan yang salah atau melanggar hukum itu dapat memiliki dampak serius pada reputasi perusahaan, bisa sanksi hukum atau kerugian secara finansial ya, seperti itu. Yuk kita bahas lagi ya. Selanjutnya ada peningkatan kinerja keuangan. Sederhananya adalah bahwa sebetulnya tujuan bagi banyaknya perusahaan itu adalah ingin adanya peningkatan dari aspek kinerja keuangan. Karena kinerja keuangan yang kuat itu merupakan salah satu indikator keberhasilan bisnis ya. Dan ini hal yang sangat diperhatikan bagi si pemilik usaha atau si pemilik perusahaan ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada yang namanya meningkatkan hubungan dengan pemangku jabatan ya, pemangku kepentingan. Mohon maaf, maksud saya adalah dengan pemangku kepentingan ya. Meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan atau stakeholders adalah langkah penting untuk membangun dukungan, kepercayaan dan keberhasilan jangka panjang perusahaan. Sehingga pemangku kepentingan bisa berupa pelanggan, karyawan, pemegang saham, mitra bisnis, komunikasi lokal, pemerintah, dan banyak pihak lainnya yang sebenarnya bisa memiliki kepentingan dalam operasi dan kesuksesan dalam perusahaan, seperti itu ya. Nah, kemudian kita bahas terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat ya. Jadi ternyata ada kebutuhan masyarakat nih yang perlu kita perhatikan. Ya, jadi ini merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga hubungan positif ya antara perusahaan dengan komunitas di sekitarnya, sehingga masyarakat adalah satu pemangku kepentingan, kita kenal dengan stakeholder ya, yang perlu diperhatikan oleh perusahaan ya, seperti itu ya. Kemudian ada kepatuhan dalam regulasi. Kepatuhan dengan regulasi adalah suatu kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh setiap perusahaan. Berbicara regulasi itu sebetulnya erat kaitannya dengan aturan ya, sehingga ada aturan yang mengikat. Ketika melanggar regulasi sudah tentu dapat berakibat serius ya.
termasuk sanksi hukum gitu ya, denda, kerugian finansial, reputasi yang rusak bahkan ya, dan bahkan nanti akan timbul tuntutan hukum ya, bahkan mungkin nanti akan ada somasi dan lain sebagainya ya. Itu adalah kepatuhan regulasi. Dan kemudian ini ada yang namanya pengurangan dampak lingkungan. Barusan sudah sempat kita singgung ya, bahwa sebetulnya pengurangan dampak lingkungan adalah komitmen yang penting bagi perusahaan dalam ya, menjaga keberlanjutan bisnis dan memenuhi tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan gitu ya. Lanjut, ada yang namanya peningkatan inovasi. Pengurangan dampak lingkungan adalah komitmen yang penting bagi perusahaan dalam menjaga keberlangsungan bisnis dan juga memenuhi tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan. Dan hal ini perlu namanya langkah inovasi untuk bisa melakukan dan menjalankan setiap program atau strategi terkait dengan pengurangan dampak lingkungan. Terkait dengan CSR itu sebenarnya kompleks ya. Ya, jadi kompleks ini dari hal pengukuran dan juga pelaporan. Tapi saya sederhanakan saja ya teman-teman semua. Berbicara terkait dengan pengukuran dan juga pelaporan, hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah identifikasi dan prioritasi indikator dari CSR itu seperti apa. Ya, kemudian pengumpulan data, kemudian penentuan baseline nih, skupnya mau seperti apa ya. Kemudian hal yang mau diperhatikannya bagian mana dulu nih ya. Kemudian penetapan target dan tujuan. Pengukuran dampaknya seperti apa? Apakah dampaknya bisa bermanfaat bagi bersama gitu kan. Dan yang terakhir adalah pelaporan CSR. Ini sebenarnya sederhananya seperti itu ya. Nanti untuk detailnya kita akan masuk ke pertemuan selanjutnya berbicara terkait dengan pengukuran. Untuk hari ini secara sederhananya dulu ya, bahwa sebetulnya hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran dan pelaporan CSR adalah yang satu ya, nomor satu, identifikasi dan prioritaskan indikator CSR itu sendiri. Kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, penentuan baseline. Empat, target dan juga tujuan. Ya, kemudian mengukur nih dampaknya sampai sejauh mana. Dan yang terakhir, setiap aktivitas kegiatan sudah tentu harus ada bentuk nyatanya. Salah satunya yang diperhatikan adalah laporan CSR. Ya, seperti itu. Berbicara terkait dengan pengukuran, ada hal lain yang teman-teman harus perhatikan. Pertama, itu adalah komunikasi dengan pemangku kepentingan. Perlu ya komunikasi dengan baik dengan para pemangku kepentingan. Selanjutnya, itu ada evaluasi dan pemantauan secara berkala. Ya, kemudian ada penerapan perbaikan dan berkelanjutan, standar pelaporan CSR, perbandingan dengan industri dan pesaing, dan yang terakhir adalah integritas data. Ini adalah pengukuran dan pelaporan CSR. Kemudian terkait dengan CSR, di sini saya ada punya beberapa contoh ya terkait dengan program CSR. Ada pendidikan, lingkungan, kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, ada wanita, pengembangan komunitas, ada kesejahteraan, seni dan juga budaya, lingkungan dan juga kasus bencana alam. Ini adalah contoh program dari CSR ya. Oke, kemudian berbicara CSR,
tadi ya kita lihat bahwa sebetulnya banyak sekali kewajiban yang harus dilakukan perusahaan terkait dengan CSR. Maka kalau kita rangkum lebih jauh ya, kita padatkan lagi, maka di situ sebetulnya terletak ada yang namanya tantangan CSR gitu ya. Yang pertama sudah tentu sumber daya keuangan, harus sehat, harus kuat ya. Kemudian ada kesinambungan program ya, jadi programnya bersambung terus nih, tidak berhenti sampai di situ saja. Kemudian juga ada kompleksitas regulasi ya, jadi regulasi karena melibatkan banyak orang, melibatkan banyak pihak, maka regulasi ini mengikat sekali terhadap perusahaan, sehingga sudah tentu di dalamnya akan ada kompleksiti ya, banyak sekali kompleksitas yang sebetulnya nanti harus diperhatikan oleh perusahaan ya. Kemudian ada keterlibatan pemangku kepentingan, sudah tentu ya itu mah ya. Kemudian ada pengukuran dampak yang tepat, nanti dilihat nih dampaknya seperti apa. Ada adaptasi lingkungan, integritas dengan bisnis utama, dan yang terakhir adalah kepatuhan dengan standar internasional itu seperti apa ya. Jadi ternyata tantangannya sungguh sangat banyak sekali, makanya terkait dengan CSR hal ini perlu diperhatikan dan digali lebih jauh nih, apa yang kurang, apa yang harus dikembangkan, karena program ini terus berkelanjutan ya. Oke, gitu aja untuk pertemuan kita hari ini terkait dengan CSR. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya terkait dengan etika dan juga hukum bisnis. Terima kasih.